Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dengan Pak Imam dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, minggu yang lalu Pak Imam telah menjelaskan tentang surat undangan. Nah, pada kali ini Pak Imam ingin melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu, yakni berkaitan dengan pembahasan soal-soal yang telah diberikan oleh Pak Imam pada minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu, Pak Imam telah memberikan 2 soal, yaitu yang pertama, menganalisis bagian-bagian surat undangan, itu nomor 1. Nomor 2, membuat surat undangan pribadi. Nah, anak-anak, marilah kita bahas soal yang pertama, yakni menganalisis surat undangan. Nah, di dalam PowerPoint ini coba kalian saksikan, soalnya adalah sudah saya tampilkan di situ, yakni surat undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, Sekretariat Daerah Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 137, telepon 861291 dan seterusnya, Jombang ya. Nah, ini soal ini akan saya baca, jadi undangan ini saya baca. Pemerintah Kabupaten Jombang, Sekretariat Daerah Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 137, telepon 861291, Jombang. Nomor 005 garis miring dan seterusnya, sifat penting, lampiran strip perihal undangan. Jombang, 30 Juli 2019. Kepada yang terhormat saudara dan seterusnya, itu ya, di Jombang. Kemudian di bawahnya ada sehubungan dengan kegiatan tasyakuran pindah kantor yang akan dihadiri oleh Ibu Bupati Jombang, Wabub Bupati, Wakil Bupati Jombang, dan Kepala UPD serta stakeholder, maka kami mohon kehadiran besok hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 waktu 7 WIB, tempat kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro UKM ya, Jalan Abdurrahman Wahid 132 Jombang, atau ex Dinas Perindustrian Kabupaten Jombang. Acara tasyakuran pindah kantor, pakaian baju olahraga. Demikian, atas kehadirannya disampaikan terima kasih. Atas nama Bupati Jombang, Sekretaris Daerah Dr. Haji Ahmad Jazuli SH MSI dan seterusnya. Ini adalah contoh
undangan resmi ya. Soalnya berkaitan dengan undangan resmi. Nah, soalnya adalah analisislah bagian-bagian surat undangan resmi ini. Nah, kita tahu atau Pak Imam sudah menjelaskan bahwa minggu yang lalu yang namanya setiap namanya surat undangan atau surat resmi itu mesti ada bagian-bagiannya. Bagian yang pertama adalah kop surat. Bagian yang kedua nomor, sifat, lampiran dan perihal surat. Kemudian bagian berikutnya adalah tempat dan tanggal penulisan surat. Bagian yang keempat alamat yang dituju atau tujuan surat. Kemudian salam pembuka, kemudian pembuka surat, kemudian isi surat, penutup surat, salam penutup, identitas pengirim. Itu bagian-bagian surat resmi, termasuk bagian-bagian dari surat undangan. Nah, sekarang karena perintahnya adalah untuk menganalisis bagian-bagian surat undangan tersebut, maka jawabannya adalah bagaimana? Nah, kalau kamu baca dari awal hingga akhir, maka bagian-bagian suratnya adalah seperti ini. Ini ya. Nah, ini yang saya lingkari ini termasuk apa ini? Ini termasuk kop surat. Kemudian bawahnya, ini termasuk apa? Ini termasuk tempat dan tanggal penulisan surat. Kemudian yang ini nomor ya, sifat, kemudian lampiran, perihal, ini termasuk nomor, sifat, lampiran dan perihal surat. Nah, ada enggak sekarang di situ langsung sehubungan dengan kegiatan tasyakuran? Nah, ternyata di situ tidak ada salam pembuka. Salam pembuka itu contohnya apa? Assalamualaikum ya, dengan hormat. Nah, itu contohnya salam pembuka. Selain itu juga tidak ada pembuka suratnya. Ya, tidak ada pembuka suratnya. Yang ada adalah langsung ini. Nah, ini ya, sehubungan dengan kegiatan tasyakuran pindah kantor yang akan dihadiri oleh Ibu Bupati Jombang, Wakil Bupati dan seterusnya, itu disebut apa? Ini disebut, setelah kita analisis, adalah disebut isi surat. Nah, di situ ada alamat yang dituju. Alamat yang dituju itu ini, kepada yang terhormat. Nah, ini kepada yang terhormat ya, saudara, kepala dan seterusnya itu di Jombang, itu termasuk alamat yang dituju. Alamat yang dituju termasuk ini ya. Isi suratnya yang saya lingkari ini ya. Yang ini ya. Ini isi surat. Nah, penutup suratnya demikian atas kehadirannya, ini penutup suratnya. Ini disebut penutup surat. Nah, yang ini disebut identitas
pengirim. Ya, identitas pengirim. Jadi jawabannya adalah seperti itu. Nah, catatannya yang tidak ada di dalam bagian surat tersebut adalah salam pembukanya nggak ada, pembuka suratnya juga tidak ada, salam penutupnya juga tidak ada. Salam penutup itu contohnya adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, itu contohnya. Jadi jawabannya saya ulangi, pemerintah Kabupaten Jombang ini ya, coba akan saya yang ini ya, yang ini pemerintah Kabupaten Jombang ini termasuk kop surat. Nah, kemudian yang ini, nah Jombang ini termasuk tempat tanggal surat. Nah, yang ini nomor beri sifat lampiran dan perihal surat termasuk bagian surat nomor sifat lampiran dan perihal surat. Kemudian nah yang ini, nah kepada ya, kepada ini, kepada yang terhormat itu, ini termasuk disebut alamat yang dituju. Kemudian yang ini ini termasuk isi surat. Kemudian yang terakhir, nah yang ini demikian, ini termasuk penutup surat. Nah yang ini terakhir ini atas nama bupati, terus ada tanda tangan, ini termasuk identitas pengirim. Yang tidak ada adalah salam pembuka, terus pembuka suratnya tidak ada, salam penutupnya juga tidak ada, ini juga tidak ada. Jadi jawaban nomor 1 adalah seperti itu ya. Nah, sekarang ini sekedar pengetahuan, kalau misalnya surat itu ya tidak ada nama pengirimnya, itu namanya adalah surat kaleng ya. Tidak ada ini ya, tidak ada pengirimnya, itu namanya surat kaleng. Surat kaleng itu adalah surat yang tidak ada identitas pengirimnya, nah, nggak ada ininya, ini namanya nggak ada ini ya, tidak ada, itu namanya surat kaleng. Artinya adalah surat yang tidak ada identitas pengirimnya. Jadi jawabannya adalah seperti itu anak-anak. Jadi kalau misalnya kalian disuruh untuk menganalisis bagian-bagian suratnya, kalian harus bisa menjelaskan mana yang kop surat, mana yang nomor sifat lampiran dan perihal surat, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, selanjutnya anak-anak, surat nomor 2 itu adalah berkaitan dengan buatlah surat undangan pribadi ya, surat undangan jenis pribadi yang isinya adalah kamu mengundang kepada kawanmu untuk menghadiri ulang tahunmu. Nah, dengan dibuat secara indah, kan soalnya kan seperti itu. Jadi buatlah surat undangan pribadi yang isinya adalah kamu mengundang temanmu untuk menghadiri ulang tahunmu. Nah, undangan itu dibikin yang baik, yang indah. Soalnya kan seperti itu ya, nomor 2. Coba kamu ingat lagi.
Kamu periksa lagi di buku tulismu itu. Nah, ini jawabannya anak-anak. Salah satu contoh surat undangan pribadi. Surat undangan pribadi yang isinya adalah mengundang kepada kawanmu untuk menghadiri ulang tahunmu. Contohnya di situ birthday invitation. Jadi maksudnya itu adalah undangan ulang tahun. Birthday invitation ya. Itu maksudnya adalah undangan ulang tahun. Contohnya ya. Hai teman-teman, datang dan meriahkan ulang tahunku yang ke-4 tahun pada hari Minggu tanggal misalnya 26 Agustus 2018 jam berapa itu ya. Terus kemudian di rumahku, kehadiran kalian sangat berarti untukku. Yang mengundang namanya adalah ini Nomi Edstoning. Undangan itu disampaikan kepada kawannya namanya Marco. Ini yang tujuan ya, tujuan atau alamat yang dituju. Ini adalah identitas pengundangnya. Identitas pengundangnya. Nah, ini langsung isinya ya. Jadi undangan itu hanya terdiri dari 3 bagian ya. Nah, apakah boleh di dalam surat undangan pribadi hanya terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian yang pertama ini adalah tujuan atau alamat yang dituju atau yang diundang. Yang ini adalah identitas pengundangnya, sedangkan yang saya lingkari ini ya, ini adalah isi. Apakah diperbolehkan? Boleh ya. Nah, ini terus kemudian kan bahasanya kan tidak baku ini. Apakah boleh? Boleh, nggak masalah ya, karena sifatnya ini adalah surat undangan. Kembali lagi pada pembelajaran minggu yang lalu bahwa undangan pribadi itu biasanya menggunakan bahasa yang tidak resmi ya. Bahasa yang tidak resmi maksudnya adalah bahasa yang tidak baku. Makanya kan, hai teman-teman, datang dan meriahkan ulang tahunku yang ke-4 tahun pada dan seterusnya. Sebenarnya kalau dilihat itu ini adalah bahasa yang tidak resmi ya. Nah, ini contohnya jawabannya. Jadi kalau misalnya kalian disuruh membuat undangan pribadi, misalnya ya, undangan ulang tahun yang indah ya, seperti ini jawabannya ya. Nah, ini bisa digambar dengan tangan ya, gambar-gambar ini ya, hiasan-hiasan ini ya, ini boleh pakai tangan dan diwarna. Mengapa begitu? Supaya menarik gitu kan. Perintah soalnya itu kan kamu disuruh membuat undangan yang indah kan. Nah, jawabannya seperti itu. Atau boleh juga, nah ini contoh lain undangan ulang tahun ya, ini. Nah, coba perhatikan ini. Nah, digambar sendiri dengan tangan pakai berwarna-warni ya. Nah, ini gambaran tangan juga berwarna-warni ya, putih ya. Nah, ini pakai tangan. Ini juga boleh dengan tulisan tangan dan seterusnya.
boleh dijawab seperti ini ya. Nah, ini happy birthday ya, undangan ulang tahun juga. Nah, bahasanya adalah sangat sangat santai ya, tidak resmi ya. Teman-teman atau kawan-kawan ya, datang ya di acara ulang tahunku besok pada hari. Nah, itu santai saja ini ya. Nah, ini adalah contoh lain dari undangan nah ini saya dekatkan ya, undangan ulang tahun. Bahasanya itu adalah tidak resmi. Hai teman-teman ya, kan begitu ya. Hai teman-teman, datang ya di pesta ulang tahunku ke-12 yang akan diadakan di KFC Ploso Atrum Senen hari Sabtu 2 Juli 2011 pukul 14.00 sampai dengan 16.00 WIB. Aku tunggu ya kedatangannya. Salam manis Rika. Nah, Rika ini adalah apa ya? Ini pengundangnya ini. Ini pengundangnya. Identitas pengundangnya. Nah, yang ini adalah isi undangannya. Nah, itu pertanyaannya lah. Terus kemudian tidak ada salam pembukanya, tidak ada salam penutupnya. Apa boleh? Boleh, karena ini sifatnya adalah pribadi atau termasuk surat yang tidak resmi ya. Nah, ini adalah coba perhatikan, dibikin sangat indah. Nah, ini ya, dibikin sangat indah. Akhirnya dibikin sangat indah. Orang yang membaca itu menarik. Orang yang mendapatkan undangan itu akan membuat penilaian, wah bagus ya undangannya ini gitu ya. Ini contoh lain. Jadi jawabannya adalah bisa seperti ini ya. Nah, itu pembahasan dari jawaban-jawaban soal-soal yang telah Pak Imam berikan pada minggu yang lalu. Ada 2 soal kan kemarin itu ya. Yang pertama menganalisis bagian-bagian surat undangan ya. Menganalisis surat undangan, mana yang menjadi kop surat dan seterusnya. Dan yang kedua adalah soal-soal yang berkaitan dengan contoh surat undangan pribadi untuk acara ulang tahun. Jawabannya bisa seperti ini ya, bisa seperti ini ya, ada banyak pilihan ya. Nah, saya pikir begitu penjelasan dari Pak Imam. Dan perhatikan lagi pekerjaanmu ya, kalau ada yang salah, ada yang tidak benar ya, ada yang kurang sempurna, silahkan untuk dibetulkan ya, silahkan untuk dibetulkan. Jangan dibiarkan saja ya, nanti kalau tidak kamu betulkan, kamu tidak tahu betulnya bagaimana begitu. Nah, saya pikir begitu anak-anak. Pembelajaran pada hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, tadi pagi kalian sudah divaksinasi kan ya. Nah, itu adalah sebenarnya adalah untuk menjaga imunitas tubuhmu dari satu penyakit ya, begitu. Nah ya, begitulah kira-kira imunisasi itu ya, itu harus kamu lalui biar kamu tidak gampang terserang satu penyakit. Nah, terima kasih anak-anak perhatiannya. Pak Imam ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.